Aksi persekusi karena perbedaan pendapat terjadi lagi nih. Kali ini yang jadi sasaran adalah tokoh kontroversial si Rocky Gerung. Untung, karena kesigapan polisi, Rocky luput dari serangan fisik. Dia sempat dikerubungi, didorong-dorong, tapi dengan segera diamankan oleh aparat keamanan. Ini terjadi waktu Rocky dan kuasa hukumnya Haris Azhar selesai disidik Bareskrim Polri 6 September kemarin. Mereka ditunggu oleh gerombolan sekitar 10 orang di pintu keluar Bareskrim. Mereka mengenakan kaos bertuliskan Gerakan Nasional Tangkap Rocky Gerung. Ketika itulah Rocky didatangi seorang perempuan yang marah-marah yang diikuti sejumlah pria yang berusaha mengerubungi Rocky dan Haris. Haris mengingatkan supaya mereka tidak main fisik. Menurut laporan Tempo, ada oknum yang berusaha menendang Rocky. Ketika kondisi terlihat semakin gak aman, polisi pun terpaksa menyelamatkan Rocky sebelum kekerasan lebih jauh terjadi. Sempat ada aksi saling dorong, tapi Rocky akhirnya bisa dibawa kembali ke dalam kantor Bareskrim. Polisi yang berjaga langsung menutup pintu besi sehingga tidak ada yang bisa masuk mengejar Rocky. "Kenapa kalian melindungi orang yang bikin gaduh bangsa?" kata si perempuan yang mendatangi Rocky tadi. Belakangan diketahui perempuan itu adalah calon anggota DPR dari PDIP Perjuangan. Rocky disidik karena 2 kasus. Yang pertama, kasus ucapannya di sebuah aksi buruh pada 29 Juli lalu. Yang kedua, pernyataannya di acara wawancara oleh Refly Harun di channel YouTube Refly. Di kedua kesempatan itu, dia mengeluarkan kata-kata yang sangat kasar mengenai Presiden Jokowi. Dia menyebut Presiden Jokowi sebagai bajingan tolol. Dia juga menyatakan bahwa Presiden Jokowi menjual IKN ke Cina. Selain itu, dia menyerukan buruh untuk melakukan aksi turun ke jalan. Ada 24 laporan ke polisi tentang Rocky dari berbagai daerah, bukan di Jakarta saja ya. Ada laporan ke Polda Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Yogyakarta. Rocky dilaporkan atas dasar tuduhan menghina, menyebarkan kebencian berdasarkan SARA, menyebarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran dan penghasutan. Laporan-laporan itu ditanggapi serius oleh Polri. Sejauh ini, penyidik telah memeriksa 72 saksi dan 13 ahli. Dalam penyidikan 6 September itu saja, Rocky harus menjawab 40 pertanyaan dalam sekitar 7 jam pemeriksaan. Penyidikan ini akan dilanjutkan pekan depan. Rocky sendiri sih sudah minta maaf kalau pernyataannya menimbulkan perselisihan dan polemik tanpa arah. Tapi yang menarik, Presiden Jokowi sendiri nggak merasa perlu melaporkan Rocky. Ini cuma soal kecil, katanya. Saya dan kawan-kawan di CSW menyayangkan adanya aksi penghadangan Rocky itu. Bahkan kami juga menyayangkan adanya upaya beramai-ramai mengkriminalkan ucapan Rocky. Kami di CSW adalah pendukung Presiden Jokowi. Tapi sikap kami adalah seperti sikap Presiden Pak Jokowi. Penyebutan bajingan, tolol, dan anggapan bahwa Presiden menjajakan IKN ke Cina memang menyinggung perasaan. Begitu juga seruan agar buruh melakukan aksi turun ke jalan adalah seruan yang mengada-ngada. Oke teman-teman, Bapak Ibu semua, demikianlah cuplikan videonya sebagaimana sudah kita dengarkan secara bersama-sama. Dan hal lain yang kemudian juga menjadi ramai di media sosial terkait dengan Rocky Gerung ini adalah momen Rocky Gerung kabur ke sawah demi hindari penolakan massa saat hadiri diskusi di Jogja. Bahkan dalam pemberitaan yang lain juga diuraikan bahwa viral Rocky Gerung dilempari botol dan kabur ke sawah saat ditolak acara diskusi kebangsaan. Nah, teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, memang beberapa waktu yang lalu Rocky Gerung ini ramai sekali kemudian dibahas di dalam banyak pemberitaan oleh karena ucapannya terhadap Bapak Presiden Jokowi yang sudah viral itu, di mana direspon ditanggapi secara bervariasi oleh masyarakat. Memang dari Bapak Presiden Jokowi sendiri beliau tidak melaporkan ya, tetapi kemudian ada yang melaporkan, juga ada yang melakukan aksi demonstrasi dan menuntut Rocky Gerung untuk ditangkap. Bahkan ada juga yang melakukan aksi-aksi penolakan terhadap Rocky Gerung untuk tidak datang ke wilayah ataupun ke daerah mereka. Nah, ini memang beberapa dinamika terkait dengan respon masyarakat ataupun sikap amarah terhadap Rocky Gerung karena pernyataannya terhadap Bapak Presiden Jokowi yang sudah viral dan ramai sekali di media sosial. Sebenarnya bagi saya secara pribadi ya, sebagaimana juga tadi ada sedikit ulasannya dari cuplikan video yang sudah kita simak secara bersama-sama,
Berpendapat itu adalah hal yang bagus, mengkritik pemerintah itu adalah hal yang bagus ya. Bapak Presiden Jokowi ini adalah orang yang luar biasa, bekerja dengan cara-cara yang sangat luar biasa, dengan sangat menakjubkan. Ya, bukan berarti beliau tanpa kekurangan. Bapak Presiden Jokowi ini ya namanya juga manusia. Beliau adalah pemimpin yang sekalipun dia punya banyak prestasi, ya sekalipun beliau punya banyak hal yang sangat menakjubkan yang sudah dikerjakan, tetapi beliau juga ada kekurangan-kekurangannya, terutama diantaranya adalah mengenai kebebasan beragama di bangsa kita di Indonesia yang mana sampai hari ini masih ada penolakan-penolakan terhadap pendirian gereja, bahkan pembubaran ibadah ataupun pelarangan ibadah juga masih terjadi. Tetapi bukan berarti Bapak Presiden Jokowi bukan pemimpin yang baik. Memang bagi saya secara pribadi beliau ini adalah pemimpin yang baik, tetapi juga ada kekurangannya dan kekurangan ini adalah PR yang mesti ya dikerjakan, diperbaiki, ditingkatkan supaya terutama dalam konteks kebebasan beragama semuanya benar-benar merasakan apa yang dinyatakan Pancasila dalam silanya yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu ketika beberapa waktu yang lalu Rocky Gerung ini berbicara mengkritik Bapak Presiden Jokowi, saya pikir sebenarnya kalau kritiknya itu mengedepankan sikap bijak dalam pengertian ada nilai-nilai keadabannya ya seperti yang dipaparkan dalam Pancasila di silanya yang kedua ya kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya juga heran teman-teman Bapak Ibu semuanya, kenapa pada waktu itu Rocky Gerung kok memilih istilah yang seperti itu ya? Kenapa beliau Rocky Gerung ini tidak memilih istilah yang lain untuk menyampaikan kritiknya terhadap Presiden Jokowi? Ya memang beberapa waktu belakangan nih, jauh sebelum pernyataan Rocky Gerung itu menjadi viral dan ramai di media sosial, ya memang Rocky Gerung ini terkenal dengan caranya berbicara ya sepertinya suka-sukanya lah apa yang ada dalam pikirannya, apa yang ada dalam hatinya sepertinya langsung ya disampaikan begitu saja. Nah, itu dia teman-teman ya Bapak Ibu semuanya. Bahkan juga ada pemberitaan ya terkait dengan apa namanya pihak-pihak yang kemudian menyatakan penolakan dan ketidaksetujuan terkait dengan hadirnya Rocky Gerung di daerah-daerah mereka ini ya. Ini mereka yang saya maksudkan adalah mereka-mereka yang menyatakan menolak dan tidak setuju untuk Rocky Gerung datang ke sana ya. Tolak kehadiran Rocky Gerung di Jogja ya. Ini ada ricu katanya saudara ya. Ini juga beritanya belum lama ya, beberapa jam yang lalu. Bahkan kemudian juga ada pemberitaan diskusi kebangsaan di Sleman ya, ricu ya. Rocky Gerung ya, Rocky Gerung nampak berlari ya, berlari di sawah dengan kawalan mahasiswa ya. Nah, ini dia teman-teman ya Bapak Ibu sekalian. Jadi memang aksi penolakan terhadap Rocky Gerung ini sepertinya sudah berlangsung lebih dari 1 bulan ya, karena pernyataan Rocky Gerung itu kayaknya sekitar 1 bulan yang lalu beliau berbicara ya terkait dengan Bapak Presiden Jokowi yang mana kemudian menjadi viral, dan beberapa jam yang lalu juga masih ada kabar, masih ada pemberitaan terkait dengan Rocky Gerung yang ditolak kedatangannya. Nah, ini memang merupakan dinamika yang terjadi dan semoga saja memang pada akhirnya Rocky Gerung akan menjadikannya sebagai sebuah pembelajaran bahwa penting sekali mengkritik ya, tetapi jangan lupa kita ini bangsa Indonesia, kita ini bangsa dengan falsafah kehidupan bernegaranya adalah Pancasila, dan selain daripada sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, ada sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kalau ada orang yang berkata bahwa oh kita kan ada di alam demokrasi, saudara sekalian mungkin masing-masing punya definisi ya, punya pengertian sendiri-sendiri terkait dengan demokrasi ini. Tetapi kalau saya melihatnya secara pribadi memang betul kita ada dalam nuansa dalam alam demokrasi, tetapi jangan lupa kita ini adalah orang-orang yang hidup di negeri di Indonesia ini ya dengan nilai-nilai keadaban, dengan nilai-nilai budaya yang kita anut secara bersama-sama, maka sebagaimana juga yang sudah ditegaskan dalam Pancasila di silanya yang kedua, bahwa ciri khas manusia Indonesia itu ya jelas kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Jadi mengkritik bagi saya secara pribadi ya boleh-boleh saja. Justru bagus kalau Rocky Gerung mengkritik Bapak Presiden Jokowi ya, dan mengkritik setiap pengguna kekuasaan di bangsa ini. Saya pikir bagus-bagus saja kalau mengkritik ya. Tetapi jangan lupa ya sebagai manusia Indonesia, sebagai manusia yang Pancasilais, mari tetap dan mengedepankan nilai-nilai keadaban. Karena begini teman-teman Bapak Ibu semua ya, kalaupun misalnya mengkritik lalu mengesampingkan nilai-nilai keadaban, ya apakah kemudian kritik itu akan didengar?
apakah kemudian kritik itu akan diterima? Saya pikir begini ya, sekalipun sebuah sesuatu itu tujuannya baik, tapi kalau dilakukan dengan cara yang salah, ya pastinya sangat terbuka peluang bahwa itu tidak akan diterima, teman-teman ya. Jadi sebaiknya kalau tujuannya baik, maka lakukanlah itu dengan cara yang baik pula. Jangan tujuannya baik tapi caranya salah, ya. Ataupun misalnya caranya benar, tujuannya salah. Jadi sebaiknya berimbang. Tujuannya baik, caranya pun harus baik. Jadi itu dia Bapak Ibu semuanya, teman-teman sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua, salam toleransi, salam Pancasila, Tuhan memberkati.